Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama gua di sini bersama rekan-rekan akan membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel metode grafik menggunakan GeoGebra. Kelas program linear dengan dosen pembimbing Pak Kintoko MPD. Di sini kami beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama adalah Mbak Fitriani Rum dengan NPM 01. Yang kedua Mbak Septiani dengan NPM 13 dan saya sendiri dengan NPM 17 bersama rekan saya Andi Winarto dengan NPM 18 bersama Mbak Anissa Nur Azizah NPM 27. Berikut merupakan permasalahan yang diberikan oleh Pak Kitoko Cikidot. Permasalahan yang akan kami bahas yaitu sebuah perusahaan furnitur memproduksi dua jenis produk baru yaitu kursi dan meja belajar. Untuk membuat dua produk tersebut dibutuhkan dua jenis mesin yaitu mesin pemotong dan mesin finishing. Nah, yang pertama, sebuah kursi dapat dibuat dengan menyelesaikan waktu dalam 1 jam pada mesin pemotong dan 5 jam pada mesin finishing. Yang kedua, sebuah meja belajar dapat dibuat dengan menyelesaikan waktu 3 jam pada mesin pemotong dan 6 jam pada mesin finishing. Nah, lama bekerja untuk mesin pemotong maksimal adalah 18 jam dan mesin finishing maksimalnya adalah 54 jam. Jika satu unit kursi memberikan keuntungan 7 dan satu unit meja belajar memberi keuntungan 13, maka yang akan ditanya A. Buatlah model real dan model matematika dari pernyataan di atas. Bisa dibaca. Yang kedua, sajikan permasalahan nomor 1 dalam bentuk grafik serta tentukan daerah penyelesaiannya. Nanti kita akan menjelaskan. Yang ketiga, berapa banyak ideal kursi dan meja belajar yang harus dibuat agar keuntungan dapat diraih secara maksimal. Nah, ini bisa dititik potong ya teman-teman. Yang D, dengan memproduksi kursi dan meja sebanyak pada nomor C atau kembali lagi ke poin C, berapa sih untung maksimalnya? Nah, itu jadi pertanyaan. Baik, berikut solusi dari permasalahan yang tadi kita baca. Ada A, model real dan model matematikanya. Di sini kita bisa melihat ada produksi mesin, kursi, meja belajar dan alokasi maksimal waktu. Nah, di sini kita ke bawah. Ada mesin pemotong, mesin finishing dan laba. Nah, untuk kursi, mesin pemotong hanya memerlukan waktu 1 jam, mesin belajar 3 jam mesin pemotong dan alokasi waktu maksimal adalah 18 jam. Nah, untuk yang kedua mesin finishing, kursi mendapatkan 5 jam, meja belajar mendapatkan 6 jam. Sedangkan alokasi waktu maksimal 54 jam. Untuk laba, kursi itu mendapatkan 7 jam, meja belajar mendapatkan 13 jam. Model matematika, fungsi tujuan atau Z sama dengan 7x1 ditambah 13x2, itu bisa dilihat di laba. Fungsi batasan x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 18. Untuk yang kedua ada 5x itu di mesin finishing. 5x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 54. Nah, sini x1 lebih dari sama dengan 0 atau i merupakan bilangan bulat dari 1, 2 dan seterusnya. B. Grafik, maksimalkan z sama dengan 7x1, bisa dilihat di pemodelan. Ditambah 13x2 dengan kendala x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 18. Dan 5x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan 54. Untuk mencari titik-titik potong, maka fungsi kendala pertama dibawa ke bentuk boundary equation, diproduksi x1 ditambah 3x2 sama dengan 18. Berikut ini merupakan hasil tabel dari penyelesaian persamaan di atas. x1, x2, sebelahnya x1, x2. Di sini x1 didapatkan 0. x2 sama dengan 0 hingga dihasilkan sebuah titik yaitu 0,6. x1 yang bagian yang kedua 18, sedangkan x kedua 0, sehingga menghasilkan sebuah titik potong 18,0 kurangi sebuah titik 18,0, maka diperoleh titik potong 0,6 dan 18,0. Demikian hal fungsi dari yang kedua, bisa dilihat dari slide. Itu didapatkan x1, x2 seperti biasanya. Nah, di sini x1 untuk bagian yang pertama 0,9, x1 0, x2 9, sehingga menghasilkan 0,9.
Untuk yang kedua itu 10,8 dan 0. Maksudnya X1 sama dengan 10,8, X2 sama dengan 0 menghasilkan 10,8,0. Maka titik potong yang diperoleh adalah 0,9 dan 18,0. 18,8, ulangi 18,8,0. Berikut grafiknya yang bisa disampaikan. Untuk pencarian grafik bisa menggunakan GeoGebra. Bisa dilihat di GeoGebra ya. Yang C, jumlah ideal kursi dan meja belajar. Berikut, daerah yang diasir merupakan daerah penyelesaian. Tampak bahwa daerah penyelesaian terbatas diperoleh titik-titik sudut 0,10,8,0, 6,4 dan 0,6. Titik 6,4 merupakan titik potong dari dua garis pertidaksamaan tadi diperoleh dari perhitungan eliminasi sebagai berikut. Bisa dilihat seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 4, diperoleh titik potong 6,4. Untuk memperoleh harga Z maksimal dapat dilakukan dengan pengujian atau pembandingan nilai Z di titik-titik 10,8,0, 6,4, 0,6. Bisa dilihat di situ dari fungsi tujuan Z 7x1 ditambah 13x2. Untuk 10,8,0 diperoleh seperti itu, bisa dilihat perkalian sehingga menghasilkan 75,6. Untuk titik yang kedua 6,4 masuk ke rumus Z seperti itu, jadi 6 kali sekian sehingga menghasilkan 94. Bisa dimengerti itu. Untuk titik 0,6 diperoleh dari nilai Z, menghasilkan seperti itu perkalian sehingga menghasilkan 78. Jadi jumlah ideal kursi meja yang diperoleh keuntungan maksimal adalah, itu bisa dilihat mana yang lebih besar, ada 75,6, 94 dan 78. Mana sih yang lebih besar? Ya, jelas itu di titik 6,4. Jadi nilai maksimalnya ada di 6 kursi dan 4 meja belajar. Untuk solusi yang kedua, keuntungan maksimal. Keuntungan maksimal apa sih keuntungan maksimal? Keuntungan yang sangat paling maksimal dari 6 kursi dan 8 meja. Di sini berarti kita kalikan saja sesuai dengan prosedur sehingga didapatkan 94.000. Itu dia dihasilkan dari persamaan C ya teman-teman. Saya menggunakan GeoGebra-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggambar titik 0,6 di atas ini, kita lihat. Berikutnya kita menggambar titik 18,0, bisa dilihat. Nah, setelah dapat gambar seperti itu, kita tarik garis atau ruas garis, menghasilkan seperti ini. Nah, kita sini ganti warna garisnya, bisa diperbesar juga tergantung selera kawan-kawan. Nah, sini ada teks untuk memberi nama garis seperti ini. Kalian bisa memilih dengan sesuai dengan apa yang ingin kalian lakukan. Ada X1 ditambah 3Y, ulangi X1 tambah 3Y kuadrat, seperti yang di itu, kurang lebih sama dengan 18, menghasilkan bisa ganti warna seperti ini. Terus bisa kita geser ke atas bawah sesuai dengan kemauan, tapi sebaiknya kita letakkan dekat garis, menghasilkan persamaan seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Ada theta di sana. Nah, bisa digambar, kita ganti warna, bisa ganti warna, tapi di sini kami memilih warna biru. Ya, bisa dicari ganti warna pink atau ya semacamnya, tergantung peminat. Didapatkan seperti ini. Kita lihat langsung, kita ya agak mudah ya teman-teman ya dalam mengoperasikannya. Nah, berikutnya itu ada titik 0,9 atau titik C dan titik D 11,0, ditarik garis seperti itu. Nah, seperti biasanya ganti warna garis tergantung selera. Kita di sini menggunakan garis biru, diperbesar garisnya tergantung selera. Nah, di sini kami menggunakan 18, ulangi 13.
Setelah itu kita ya kembali beri nama garisnya dengan ya sebelumnya menggeserkan garis pertama karena agak menyinggung ya. Ya terlalu besar ya tadinya, jadi kita menggunakan 7 di sini. Edit garis ya teman-teman bisa cek sendiri lah, ini cuma pembuktiannya aja, bukan tutorial ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, agak rancu. Bisa diklik 5x1 ditambah 6x2 kurang dari sama dengan. Nah itu kalau kurang dari sama dengan nanti hasilnya akan ke bawah ya teman. Kita bisa pilih warna, color text sesuai dengan lagi atau semacamnya ya, beri nama dulu, geser untuk mendekati garisnya. Setelah digeser ya kita beri himpunan penyelesaiannya. Biasanya kalau sepakatnya itu kurang dari itu himpunannya ke bawah penyelesaian. Nah ini kita kasih warna biru. Nanti teman-teman bisa pilih warna yang lain-lain, merah, kuning, hijau, atau warna rambu apel juga nggak apa-apa. Samaannya dilihat, langsung kita text tes 1, tes 2 ya teman-teman. Di situ kita beri x lebih dari 0, itu akan memunculkan dari sumbu x. Ke kanan nanti sumbu y maksud kami. Kalau y lebih dari sama dengan 0, maka sumbu x ke atas karena lebih dari yang. Nah bisa dilihat di situ ada ya, tergantung teman-teman pilih warnanya warna apa gitu. Untuk x lebih dari 0 berada di sumbu y, karena lebih dari berarti dia bilangan positif, untuk kurang dari dia bilangan negatif ya, teman-teman bisa tahu. Nah untuk y lebih dari sama dengan 0 itu berada di sumbu x tapi ke atas. Pilih warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini kami menggunakan warna ya biru-biru terang-terang dikit gitu. Bisa diedit ya teman-teman bentuk garisnya, persamaan garis maksud kami, atau bertidaksamaan. Setelah itu langsung saja kita ke titik potongnya ya. Kita coba-coba dulu di sini. Ada ya x kuadrat x ditambah 3y kurang dari 18, munculkan persamaan seperti ini. Untuk mengubah-ubah nama, mengubah-ubah warna persamaan, pertidaksamaan maksud kami, ini diubah misalnya mau warna apa, itu bisa diedit di sini. Bisa dicek mana sih yang merupakan DHP. Setelah melakukan pengecekan, nanti kita akan menemukan titik potong. Nah titik potong inilah merupakan himpunan hasilnya teman-teman. Nah titik potong itu kita beri nama titik potong di teks 3 ya teman-teman. Nah karena titik potong berada di 6,4, bisa diedit, itu ada titik E 6,4 ya, bisa dilihat dari gambarnya. Daerah himpunan penyelesaian atau DHP yang paling banyak aksirannya ya teman-teman. Ya bisa saja dilihat di situ. Nah di sini kami menaruhnya di sini karena di situ yang paling banyak himpunan atau aksirannya. Bisa di semua right atau semacamnya, ganti warna atau gimana ya, terserah teman-teman, intinya seperti itu. Tergantung kesepakatan teman-teman. Di sini kita lihat. Nah inilah merupakan himpunan penyelesaiannya ya teman-teman. Kita save
supaya tidak hilang. Ya, sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan metode grafik menggunakan aplikasi GeoGebra dari kelompok 1 kelas 17A1. Mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan. Kami berharap video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share, serta tulis kolom komentar di bawah ini supaya kami bisa memperbaiki kesalahan yang ada dan dalam video berikutnya. Sekian.